Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di wilayah cincin api Pasifik, daerah yang sangat rentan terhadap bencana gempa bumi. Setiap tahun, berbagai wilayah di Indonesia mengalami guncangan yang dapat menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat, Puskesmas Desa Sukamaju bersama Karang Taruna Pemudi Desa melaksanakan kegiatan pendidikan kesehatan tentang mitigasi bencana gempa bumi. Kegiatan ini menggunakan metode diskusi kelompok dengan teknik brainstorming, di mana peserta diajak untuk mengeluarkan ide, pengalaman, dan solusi nyata dalam menghadapi situasi gempa bumi. Selamat sore semuanya. Sore. Baik, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang bencana gempa bumi. Tetapi hari ini lebih lengkap lagi, mulai dari mitigasi, tanggap darurat, sampai penanggulangan setelah bencana. Jadi tujuannya agar kita dapat melindungi diri, korban, serta lingkungan. Nah, seperti biasa kita menggunakan metode brainstorming, tidak ada jawaban yang salah, semua pendapat penting. Apakah sudah siap? Siap, Bu. Oke. Baik, yang kita diskusikan yang pertama mulai dari tahap mitigasi. Jadi tahap mitigasi ini adalah langkah awal yang kita lakukan sebelum bencana terjadi, sehingga nanti ketika bencana resikonya bisa berkurang. Jadi menurut kalian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukamaju? Saya pikir pertama kita harus adakan pelatihan rutin supaya warga tahu langkah keselamatan dasar. Setiap rumah juga perlu punya tas siaga bencana. Isinya seperti air minum, obat-obatan, makanan kering, senter, dan juga dokumen penting. Benar, selain itu semua warga harus mengamankan perabotan rumah supaya tidak menimpa orang saat terjadi gempa bumi. Kita juga bisa menandai jalur evakuasi dan titik kumpul di desa, misalnya di lapangan dekat balai desa. Nah, baik teman-teman, jadi langkah mitigasi yang tadi sudah kita diskusikan, saya sudah catat di buku. Nah, langkah yang pertama yang akan kita lakukan nanti yaitu pelatihan dan edukasi di masyarakat melalui simulasi bencana. Yang kedua, kita siapkan tas siaga bencana. Yang ketiga, kita mengamankan benda berat yang ada di rumah. Dan yang terakhir, kita membuat jalur evakuasi dan titik kumpul. Jadi, tujuannya nanti ketika terjadi bencana gempa, warga di Desa Sukamaju itu sudah siap menghadapi bencana. Nah, sesudah tahap mitigasi ini ada tahap yang kedua, namanya tanggap darurat. Nah, teman-teman bisa bayangkan jika gempa benar-benar terjadi. Menurut teman-teman, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Saya ingat dari pengalaman saya dulu, prinsipnya yaitu drop, cover, and hold on, yaitu jongkok, berlindung diri di bawah meja, dan pegang kuat-kuat kaki meja. Kalau tidak ada meja, bisa lindungi kepala dengan tangan atau bantal, lalu menjauh dari benda berat dan kaca. Kalau di luar ruangan, segera menuju tempat terbuka dan hindari tiang listrik dan bangunan tinggi. Kalau di malam hari kemudian listrik padam, kita harus tetap tenang dan ambil senter dari tas siaga dan pastikan semua anggota keluarga berkumpul di titik aman. Nah, teman-teman, pendapatnya tadi sudah bagus. Ada juga beberapa hal tambahan dari saya. Yang pertama, ketika gempa terjadi, kita jangan menyalakan api atau listrik karena itu akan menyebabkan terjadinya kebakaran. Yang kedua, jika ada populasi rentan, contohnya ibu hamil, lansia, anak-anak, atau penyangga disabilitas, kita prioritaskan mereka terlebih dahulu, kita tolong mereka. Dan yang ketiga, ketika terjadi guncangan kuat, kita jangan lari panik keluar rumah, kita tunggu sampai mereda. Ini bertujuan agar teman-teman itu tidak tertimpa reruntuhan dari gempa itu sendiri. Nah, tahap yang ketiga sesudah gempa terjadi adalah tahap penanggulangan bencana. Menurut teman-teman, apa langkah yang harus kita lakukan? Pastikan dulu semua anggota keluarga selamat dan tidak ada yang tertinggal di dalam rumah. Jika ada yang terluka, beri pertolongan pertama sederhana seperti
menghentikan pendarahan atau membalut luka ringan. Kita juga harus memeriksa kondisi sekitar, misalnya kabel listrik yang putus, kebocoran gas, dan bangunan yang retak. Jangan mendekat dulu sebelum aman. Kalau rumah rusak berat, sebaiknya tinggal sementara di tempat pengungsian. Jangan memaksa masuk ke dalam rumah yang sudah retak. Nah, teman-teman, berdasarkan diskusi tentang tahap penanggulangan bencana tadi, langkah-langkahnya sudah saya catat. Nah, langkah yang pertama yaitu kita pastikan keselamatan diri dan keluarga, lalu kita beri pertolongan kepada korban, lalu kita jauhi bahaya sekunder, contohnya itu seperti gas, listrik, dan reruntuhan. Selanjutnya kita bisa melapor ke posko atau ke aparat desa. Selanjutnya kita jaga kebersihan lingkungan agar terbebas dari penyakit. Dan yang terakhir kita tenangkan diri sesudah bencana. Kita berikan dukungan psikologis kepada korban setelah gempa. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan diskusi kita tadi, apa pendapat teman-teman yang akan teman-teman lakukan ketika gempa terjadi di Desa Sukamaju? Kami dari Karang Taruna bisa melakukan simulasi dan penyuluhan untuk warga minggu depan. Kita bisa kerjasama dengan BPBD dan juga puskesmas supaya ada pelatihan evakuasi dan pertolongan pertama. Saya juga bisa bantu menjadi instruktur latihan. Kita akan mengajarkan masyarakat cara evakuasi anak-anak dan lansia dengan aman. Saya juga akan membuat poster serta video edukatif tentang langkah aman saat gempa untuk disebarkan lewat media sosial warga. Nah, pendapatnya teman-teman tadi sudah sangat bagus. Saya harap rencananya minggu depan sudah bisa mulai dilaksanakan. Nah, jadi bencana itu tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi. Mari kita jadikan Desa Sukamaju sebagai desa siaga bencana. Siap, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman. Demikian diskusi kita pada sore ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu.